Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak kita selaku guru bahasa Indonesia, Bapak Abdul Hafiz Rangkuti MPD, dan yang kami sayangi dan kami cintai anak Siasah Stabu 21A. Segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan kita segala nikmat, salah satunya nikmat kesehatan, yang mana dari nikmat kesehatan itu kita alhamdulillah yang bisa berada di forum pembelajaran bahasa Indonesia ini. Dan tidak lupa juga selawat serta salam kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah yang diterangi oleh iman dan Islam. Dan hadirnya kami di sini sebagai kelompok 3 yang akan membawakan presentasi ini bukan bagaikan lelaki fuckboy yang berkata gombalan tanpa kepastian, tapi hadirnya kami di sini sebagai laki gagah yang berkata berani lagi percaya diri. Ya, saya di sini selaku moderator yang akan membawakan acara ini dengan insyaallah dengan penuh semangat. Marilah kita buka acara ini atau presentasi kita ini dengan melapaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama ialah Rashid Ahmad Zuhri, yang kedua Roni Saputra, ketiga Fidian Hamdi Lubis, dan yang terakhir ialah Muhammad Fauja Ardiansyah. Pada yang terhormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Rashid Ahmad Zuhri sebagai pemateri pertama yang membahas tentang pengertian dan macam-macam ejaan. Ejaan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan atau apa yang dilisankan oleh seseorang ditulis dengan perantaraan lambang-lambang atau gambar-gambar bunyi. Ejaan merupakan kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata kalimat dalam bentuk tulisan dan penggunaan tanda baca. Menurut Tasai tahun 2002 mengemukakan bahwa ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melombangkan bunyi, ujaran, dan bagaimana hubungan antar lambang-lambang itu. Secara teknis, yang dimaksud ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca. Macam-macam ejaan menurut perkembangannya, antara lain: 1. Ejaan Okhuysen tahun 1901. Yang kedua, ejaan Sowandi atau ejaan Republik tahun 1947. Yang ketiga, ejaan pembaharuan bahasa Indonesia atau ejaan Prijono Katopko tahun 1956. Yang keempat, ejaan Melindo atau Melayu Indonesia pada tahun 1999. Yang kelima, ejaan baru bahasa Indonesia atau ejaan bahasa Indonesia LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan pada tahun 1966. 6. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD pada tahun 1972. 1. Ejaan Okhuysen. Ejaan Okhuysen didasarkan atas prakarsa pemerintah Hindia Belanda menugaskan Charles Adrian van Okhuysen untuk menuliskan bahasa Melayu. Tugas itu diselesaikannya pada tahun 1901 sejak permulaan usahanya pada tahun 1896. Sejak tahun 1901 itulah baru timbul keseragaman ejaan untuk menuliskan bahasa Melayu. B. Ejaan Sowandi atau ejaan Republik pada tahun 1947. Ejaan Republik adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret 1947. Ejaan ini kemudian juga disebut dengan nama ejaan Sowandi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu, ejaan ini mengganti ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Van Okhuysen yang mulai berlaku sejak tahun 1901. Saya Roni Saputra akan menyampaikan tentang ejaan pembaruan atau ejaan Prijono Katoppo.
Ejaan pembaruan atau ejaan Prijono Kotopo merupakan penyempurnaan dari ejaan Republik. Karena ejaan tersebut terdapat unsur-unsur yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Ejaan pembaruan merupakan hasil dari E. Kotopo dan Profesor Dr. Prijono. Pembaruan ejaan ini mengalami beberapa kesulitan seperti biaya perombakan mesin tik sehingga ejaan ini tidak diresmikan. D. Ejaan Melindo 1959. Melindo ialah akronim dari Melayu Indonesia, merupakan ejaan yang disusun atas kerjasama antara pihak Indonesia Selamat Muljana dan pihak Persekutuan Tanah Melayu Malaysia, dipimpin oleh Syed Nasir bin Ismail yang tergabung dalam panitia kerjasama bahasa Melayu Bahasa Indonesia tahun 1959, berhasil merumuskan ejaan yaitu ejaan Melindo. Ejaan Baru Bahasa Indonesia atau LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan Baru Bahasa Indonesia merupakan hasil dari usaha pembaruan yang berdasarkan pada dasar pemikiran, kemajuan, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ejaan Soendi yang kurang dapat mencerminkan kodrat bahasa Indonesia. Ejaan ini merupakan lanjutan dari rintisan panitia ejaan Melindo. Pelaksanaannya pun terdiri dari panitia ejaan LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, sekarang bernama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, juga dari panitia ejaan bahasa Melayu yang berhasil merumuskan ejaan yang disebut ejaan baru, namun lebih dikenal dengan ejaan LBK. Perubahan yang terdapat pada ejaan baru: 1. Konsonan DJ diubah menjadi J. 2. Gabungan konsonan TJ diubah menjadi C. 3. Gabungan konsonan NJ diubah menjadi NY. 4. Gabungan konsonan SJ diubah menjadi SY. 5. Gabungan konsonan CH diubah menjadi KH. 6. Huruf J diubah menjadi Y. 7. Huruf E taling dan E pepet, penulisannya tidak dibedakan dan hanya ditulis dengan E atau tanpa penanda. 8. Huruf asing F, V, dan Z dimasukkan ke dalam sistem ejaan bahasa Indonesia karena huruf-huruf itu banyak digunakan. Saya di sini akan menjelaskan tentang ejaan yang disempurnakan. Secara definisi, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah sistem ejaan bahasa Indonesia yang didasarkan pada keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 yang diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Pedoman ejaan bahasa Indonesia disebut pedoman umum karena dasarnya hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum. Namun ada hal-hal lain yang bersifat khusus yang belum diatur dalam pedoman itu yang disesuaikan dengan bertitik tolak pada pedoman umum itu. A. Yang diatur dalam EYD, yaitu pemakaian huruf termasuk huruf kapital dan huruf miring. 2. Penulisan kata. 3. Penulisan tanda baca. 4. Penulisan singkatan dan akronim. 5. Penulisan angka dan lambang bilangan. 6. Penulisan unsur serapan. B. Penggunaan tanda baca. Tanda baca titik. Tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri kalimat yang bukan berupa kalimat tanya atau kalimat seruan. Tanda baca titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Tanda baca titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Tanda baca titik digunakan di antara nama penulis, judul, tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pusaka. Tanda baca titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faujar Dansa, NIM 0203213044. Di sini saya akan membahas tentang tanda baca koma. Tanda baca koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilang. Tanda baca koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara apabila kalimat setara berikutnya diawali kata tetapi atau melainkan. Tanda baca koma digunakan apabila anak kalimat mendahului induk kalimat. Tanda baca koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. Tanda baca koma digunakan di belakang ungkapan
penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Tanda baca titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara. Tanda baca titik dua. Tanda baca titik dua digunakan sesudah kalimat atau ungkapan yang memerlukan pemberian atau perincian. Tanda hubung digunakan untuk merangkaikan dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital dengan angka-angka dengan singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata dan nama jabatan rangkap. Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti sampai ke atau sampai dengan. Penulisan tanda baca pisah dinyatakan dengan dua buah tanda hubung tanpa spasi sebelum dan sesudahnya. Tanda elipsis. Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang hilang. Tanda kurung digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya, yakni kalimat yang membutuhkan jawaban. Tanda seru. Tanda seru digunakan sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa suatu atau perintah yang menggambarkan kesungguhannya atau emosi yang kuat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan dari presentasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Unzur maqalah wala tanzur maqalah. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So keep your thoughts and stop assuming that someone is else